Langit di atas lautan Grand Line pagi itu tampak tidak bersahabat. Awan gelap menggantung rendah, bergerak melawan arah angin, seolah laut dan langit sedang bertengkar tentang siapa yang berhak menguasai cuaca hari itu. Thousand Sunny membelah ombak dengan suara kayu berderit, layar terkembang penuh. Meski hembusan angin terasa tidak wajar, di haluan kapal, Nami berdiri dengan dahi berkerut. Kompas log pose di tangannya berputar liar, jarumnya bergetar seperti makhluk hidup yang ketakutan. Peta yang ia bentangkan di depan mata menunjukkan sesuatu yang mustahil arus laut berubah tanpa pola. Tekanan udara turun drastis, dan awan badai berkumpul tepat di satu titik, seolah ditarik oleh magnet raksasa. Ini bukan badai biasa. Nami telah menaklukkan lautan paling berbahaya di dunia. Ia memahami cuaca lebih dari siapapun di kapal itu. Namun kali ini, nalurinya berteriak bahwa alam sedang rusak seperti dipaksa mengikuti hukum yang salah. Petir menyambar tanpa suara. Udara mendadak sunyi. Ombak yang tadi mengamuk berhenti bergerak, membeku sesaat, seolah laut menahan napas. Di tengah langit, tepat di atas Thousand Sunny, awan berputar, membentuk lingkaran sempurna. Di pusatnya, ruang itu sendiri tampak menghitam, robek seperti kain tua. "Luffy!" teriak Nami. Namun suaranya teredam oleh tekanan udara yang tiba-tiba menekan paru-parunya. Tarikan kuat menyambar dari atas. Bukan angin, bukan pusaran air, melainkan sesuatu yang menarik segala hal, termasuk cahaya. Geladak kapal retak, tali layar terputus. Nami terlempar, tubuhnya terangkat dari dek, meski ia berusaha berpegangan. Dalam sepersekian detik terakhir, ia melihat Thousand Sunny menjauh atau mungkin dialah yang menjauh dari kapal. Cahaya putih menelan pandangannya. Rasa sakit pertama yang ia rasakan adalah dingin. Nami terbatu keras saat kesadarannya kembali. Bau tanah basah dan dedaunan memenuhi hidungnya. Tubuhnya tergeletak di atas tanah keras, dikelilingi akar pohon besar dan semak-semak lebat. Tidak ada suara ombak. Tidak ada angin laut. Ia membuka mata perlahan. Hutan. Bukan pulau tropis. Bukan tebing pantai. Bukan pulau musim aneh khas Grand Line. Hutan ini terlalu rapi, terlalu hidup, dengan pepohonan tinggi menjulang, dan tanah yang dipadatkan oleh jejak langkah bukan alam liar yang belum tersentuh. Nami segera bangkit, jantungnya berdegup kencang. Climatech masih tergenggam di tangannya. Entah bagaimana, ikut terbawa. Ia memeriksa sekeliling dengan napas tertahan. Thousand Sunny tidak ada. Kru topi jerami tidak ada. Yang ada hanyalah keheningan yang terasa mengawasi. Udara di tempat itu terasa berbeda. Tidak lembab asin seperti laut, melainkan padat dan hangat, seolah mengandung energi yang mengalir lembut namun konstan. Kulitnya merinding tanpa sebab jelas. Ia melangkah mundur saat mendengar suara. Bukan satu, banyak. Langkah kaki ringan, cepat, datang dari berbagai arah. Nami langsung bersiaga, mengangkat Climatech dan menajamkan pendengaran. Beberapa detik kemudian, bayangan-bayangan muncul dari balik pepohonan. Manusia tapi berpakaian aneh. Mereka mendarat di sekelilingnya dengan gerakan yang mustahil cepat, nyaris tanpa suara. Pakaian mereka gelap. Sebagian memakai pelindung dahi berkilau dengan simbol yang tidak dikenalnya. Tatapan mereka tajam, penuh kewaspadaan. Nami menelan ludah. Baik, ini jelas bukan marin, pikirnya. Tekanan aneh terasa di udara saat mereka saling menilai. Nami bisa merasakan sesuatu dari mereka, bukan haki, tapi energi lain yang berdenyut di tubuh mereka, mengalir melalui tangan dan kaki, seperti aliran listrik yang terkontrol. Satu gerakan kecil dari salah satu orang itu membuat Nami refleks melompat mundur. Kesalahpahaman terjadi dalam sekejap. Sebuah senjata kecil melesat ke arahnya. Nami memutar Climatech, memanggil hembusan angin yang mengubah arah serangan itu. Tanah di sekitarnya retak. Dedaunan beterbangan. Dan beberapa sosok langsung bergerak menyerangnya dari sisi lain. Nami tidak berniat bertarung. Tapi ia tidak akan diam. Ia menciptakan kabut tebal, menutup pandangan, lalu menyambar mundur dengan kilat kecil yang menyambar tanah di antara mereka. Cahaya terang menyinari hutan, cukup untuk membuat para penyerangnya terhenti sejenak. Namun,
Mereka tidak panik. Sebaliknya, mereka terkejut. Serangan itu bukan jutsu. Bukan pula senjata biasa. Mereka tidak merasakan aliran cakra di dalamnya. Situasi berubah ketika sosok baru muncul, berdiri tenang di antara mereka dan Nami. Tatapannya tajam namun terkendali. Seolah sedang menilai badai yang tak terduga. Dengan satu isyarat tangan, para penyerang berhenti. Nami Turengga, tubuhnya menegang. Ia tidak tahu siapa mereka, di mana ia berada, atau bagaimana ia bisa sampai ke sini. Tapi satu hal jelas, dunia ini memiliki hukum yang berbeda. Dan ia baru saja melanggarnya. Keputusan cepat diambil. Nami tidak diserang lebih lanjut. Sebaliknya, ia dibawa keluar dari hutan menuju sebuah desa besar yang tersembunyi di balik pepohonan. Bangunan kayu, jalanan rapi, dan kehidupan yang berjalan normal menyambutnya terlalu normal untuk dunia yang terasa begitu asing. Di tengah desa itu, Nami merasakan tekanan berbeda. Energi di udara lebih padat, lebih terorganisir. Seolah seluruh tempat ini hidup dengan sistem kekuatan yang sama. Ia tidak tahu nama desa itu. Ia tidak tahu dunia apa ini. Namun saat ia menatap simbol yang terukir di dahi para pengawalnya, sebuah firasat kuat muncul di hatinya. Ini bukan laut, ini bukan Grand Line, dan entah bagaimana. Seorang navigator dari dunia bajak laut, kini telah melangkah ke dunia para ninja. Malam mulai turun, lampu-lampu desa menyala, satu persatu. Di kejauhan, seseorang merasakan kehadiran asing itu, dan membuka mata, menyadari bahwa keseimbangan dunia mereka baru saja terganggu. Episode pertama berakhir dengan Nami berdiri di tengah desa yang asing, terpisah dari krunya, dengan satu tujuan yang belum ia sadari sepenuhnya, bertahan hidup di dunia yang tidak mengenal laut, peta, maupun cuaca, seperti yang ia pahami selama ini.